Hehehe, halo Sobat Film. Kembali lagi di channel Asyik. Kita bakalan review dan membedah tuntas film populer Ghostbusters Afterlife. Sebelumnya, subscribe dulu dong dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan updatean review film terbaru dari channel Asyik. 36 tahun setelah film aslinya dirilis, Ghostbusters kembali untuk melawan generasi baru supranatural buas. Film keempat dalam franchise Ghostbusters Afterlife menceritakan tentang anak-anak bernama Phoebe dan Trevor yang pindah dengan ibu tunggal bernama Kelly yang diperankan oleh Carrie Coon ke sebuah pertanian yang merupakan tanah warisan. Kejadian paranormal yang terjadi di sekitar kota membuat mereka menemukan hubungan keluarga mereka dengan Ghostbusters pertama. Juga peralatan-peralatan yang ditinggalkan oleh kakek mereka di film Ghostbusters pertama. Di film Ghostbusters pertama, anggota krunya, OG Peter Venkman yang diperankan oleh Billy Murray, Ray Stantz yang diperankan oleh Dan Aykroyd akan muncul dan Paul Rudd berperan sebagai guru Phoebe dan Trevor. Para penggemar harus bersemangat untuk sequel yang telah lama ditunggu ini. Tanggal rilisnya telah ditentukan. Ghostbusters Afterlife akan dibuka di bioskop pada 11 Juni 2021. Awalnya dijadwalkan untuk rilis 10 Juli 2020. Tanggal rilis kemudian didorong menjadi 5 Maret 2021 sebelum ditetapkan pada tanggal ulang tahun yang akhirnya akan menghantui bioskop di seluruh negeri. Film tersebut adalah salah satu dari banyak film blockbuster dari Sony Pictures yang ditunda karena pandemi virus corona. Bergabung dengan film-film seperti film horor superhero Jared Leto, Morbius pada tahun 2021. Sobat film, siapakah pemeran Ghostbusters Afterlife? Bintang Captain Marvel McKenna Grace berusia 12 tahun akan memimpin pemeran film sebagai Phoebe yang terobsesi dengan sains dan cucu dari salah satu Ghostbuster asli. Dia bergabung dengan aktor Stranger Things, Finn Wolfhard sebagai saudara karakternya, Trevor, dan Sinners Carrie Coon sebagai ibunya, Kelly. Sutradara Jason Reitman mengungkapkan foto tampilan pertama keluarga mereka saat syuting dimulai tahun lalu. Pada Juni 2019, Variety melaporkan bahwa bintang Ant-Man yaitu Paul Rudd juga akan tampil sebagai guru yang bernama Tuan Groberson yang mungkin bertanggung jawab atas karakter Grace dan Wolfhard. Terungkap bahwa Tuan Groberson adalah seorang anak kecil di New York. Keterlibatan Rudd dikonfirmasi oleh akun Twitter resmi Ghostbusters yang membagikan video aktor tersebut di depan pemadam kebakaran ikonik yang digunakan dalam franchise tersebut. Apa itu Ghostbusters Afterlife? Ghostbusters Afterlife adalah film Ghostbusters ketiga yang resmi melanjutkan cerita yang pertama kali diceritakan dalam Ghostbusters pada tahun 1984 dan Ghostbusters 2 di tahun 1990. Film ini tidak akan berbagi kontinuitas yang sama dengan film 2016. Remake yang dibintangi oleh Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, dan Melissa McCarthy. Hayo, coba tebak bagaimana cerita dan plot Ghostbusters Afterlife ini, sobat. Berlatar di zaman modern, mengikuti dua remaja dan ibu tunggal mereka yang pindah ke Summerville, Oklahoma untuk tinggal di sebuah pertanian yang diwarisi dari almarhum kakek mereka. Ketika fenomena yang tidak dapat dijelaskan melanda kota itu, anak-anak menemukan kakek mereka adalah salah satu Ghostbuster, pahlawan dari peristiwa yang tidak terlupakan dan dikenal sebagai momen Manhattan Cross Rip tahun 1984. Anak-anak dan guru sains mereka, Paul Rudd, harus belajar menggunakan alat kakek mereka untuk menyelamatkan kota. Ghostbusters Afterlife dibintangi oleh McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, dan Paul Rudd sebagai Mr. Groberson. Film ini juga akan menampilkan sebagian besar pemeran Ghostbusters yang masih hidup untuk mengulangi peran mereka. Ada Bill Murray, Dan Aykroyd, termasuk juga Ernie Hudson, Sigourney Weaver, dan Annie Potts. Harold Ramis yang memerankan Egon Spengler di dua film pertama meninggal pada tahun 2014. Belum ada kabar terkait keterlibatan Rick Moranis yang baru-baru ini keluar dari masa pensiunnya untuk kembali memainkan perannya dalam franchise keluarga tercinta lainnya, Honey, I Shrunk the Kids. Dia sebelumnya menyatakan tidak tertarik untuk mengulangi perannya di reboot 2016. Ghostbusters Afterlife disutradarai oleh Jason Reitman, sutradara Juno pada tahun 2007 dan juga sutradara film Up in the Air pada tahun 2009. Ia adalah putra dari pembuat film Ivan Reitman yang juga menyutradarai dua film Ghostbusters pertama.
Sobat film, bagaimana Ghostbuster Afterlife bisa terjadi? Setelah Ghostbuster 2, pengembangan film Ghostbuster ketiga dengan judul kerja yang diketahui Ghostbuster Hellbound dan kemudian Ghostbuster in Hell berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 2009, naskah baru untuk film Ghostbuster ketiga datang dari penulis tahun pertama, Lee Eisenberg dan Ginny Stopnitzky. Sementara Aykroyd dilaporkan menyukai naskahnya. Anggota pemeran veteran Bill Murray diduga tidak ingin bermain sehingga film itu ditangguhkan pada tahun 2012. Bahkan kabarnya naskah itu dibuang sob karena keengganan Murray untuk kembali ke film Ghostbuster ketiga. Sony memutuskan untuk memulai kembali serialnya karena sudah memperkenalkan pemeran karakter baru. Beberapa tahun kemudian itu menjadi Ghostbuster Paul Feig pada tahun 2016. Setelah box office gagal memuaskan studio, dengan Feig yang curiga terhadap sequelnya sendiri. Pekerjaan dimulai pada film baru yang terkait dengan kesinambungan seri aslinya. Aykroyd mengkonfirmasi kemajuan film dalam wawancara tahun 2018. Kini film tersebut direncanakan rilis pada tahun 2021 yang artinya sudah dibuat selama 12 tahun lamanya. Itu merupakan build yang cukup panjang untuk film apapun. Tetapi film musim panas yang hebat dan sequel reboot serentak dari seri Ghostbuster pasti akan terbukti layak untuk ditunggu. Pada tahun 2008, video game Ghostbuster The Video Game dirilis di konsol. Untuk waktu yang lama, penggemar menganggap game tersebut sebagai film Ghostbuster ketiga. Ditulis oleh Aykroyd dan Harold Ramis dan dibintangi oleh semua pemeran aslinya kecuali Rick Moranis. Memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang terabaikan dari dua film pertama. Permainan ini menceritakan sebuah kisah berlatar Ghostbuster 2 tentang seorang pemula Ghostbuster baru yang bergabung dengan tim untuk menghadapi ancaman baru yang muncul selama akhir pekan Thanksgiving pada tahun 1991. Versi permainan yang dimodifikasi dirilis pada tahun 2019. Sobat film, di manakah kita bisa menonton Ghostbuster Afterlife? Dua teaser Ghostbuster Afterlife telah dirilis. Yang pertama adalah teaser misterius yang menggambarkan kendaraan Echo 1 yang diparkir di gudang berhantu. Teaser tersebut dirilis pada Januari 2019 ketika film tersebut resmi masuk produksi dengan Jason Reitman sebagai sutradaranya. Pada Desember 2019, trailer sebenarnya untuk Ghostbuster Afterlife dirilis. Ia mengungkapkan lebih banyak karakter baru. Sobat film, bintang Ghostbuster asli mana saja yang akan muncul pada film ini? Adalah Sigourney Weaver. Dialah orang pertama yang mengkonfirmasi kembalinya Dana Barrett dan sepertinya mengisyaratkan bahwa dia akan bertemu lagi dengan Bill Murray, Day Aykroyd dan Ernie Hudson untuk film tersebut. Dengan mengatakan, sungguh gila bekerja dengan orang-orang itu lagi. Benar saja, mengikat bundel proton mereka adalah Ernie Hudson, mengulangi perannya sebagai Winston Zeitmore, dan Dan Aykroyd sebagai Ray Stantz. Dan meskipun pada awalnya tidak jelas apakah Bill Murray akan kembali ke perannya sebagai Peter Venkman, Aykroyd kemudian mengungkapkan bahwa dia akan bergabung dengan para pemainnya. Kami mengambil peran sendiri, Murray, Sigourney, dan Annie Potts, kata Aykroyd di The Greg Hill Show, dan sangat menyenangkan mengerjakan ide baru ini dengan mengambil cerita baru tentang Jason. Ini dia sinopsis Ghostbuster Afterlife. Film baru ini mengikuti Kelly, seorang ibu dari dua anak yang mewarisi properti di Oklahoma dari seorang ayah yang belum pernah dia temui, yang ternyata adalah anggota kru Ghostbuster asli. McKenna Grace berperan sebagai putrinya yang terobsesi dengan sains bernama Phoebe. Sementara Finn Wolfhard berperan sebagai putra ilmuwan perminyakan. Trevor akan membuat ambulans tua yang telah berubah menjadi mobil hantu. Sementara Phoebe akan menemukan perangkat yang membaca energi kinetik. Sebuah instrumen yang langsung dikenali dari perdagangan dari film aslinya. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Trevor dan Phoebe akan memutuskan untuk terjun ke bisnis keluarga? Ghostbuster Afterlife akan menjadi sequel langsung Ghostbuster 2 pada tahun 1989 dan berlatar dunia berbeda dengan reboot All Woman pada tahun 2016. Ghostbuster Afterlife akan mengikuti seorang ibu tunggal, Carrie Coon, dan kedua anaknya saat mereka tiba di Summerville, Oklahoma, di mana mereka menemukan hubungan mereka dengan Ghostbuster asli. Anak-anak kemudian akan berkonsultasi dengan guru sekolah mereka, yaitu Tuan Groberson yang diperankan oleh Paul Rudd, tentang informasi yang mereka temukan.
Groberson masih hidup selama acara Manhattan Cross Trip dan mengingat Ghostbuster. Hal yang berarti dia dapat sangat membantu dalam perjalanan mereka. Trailer untuk film tersebut tampaknya menunjukkan bahwa ada kehadiran spektral di bawah Summerfield yang akan menyebabkan Ghostbuster dibutuhkan sekali lagi. Sutradara Jason Reitman telah mengkonfirmasi bahwa Afterlife berbagi koneksi langsung ke acara Manhattan Cross Trip. Hal yang merupakan klimaks dari film Ghostbuster pertama. Ghostbuster Afterlife akan berfungsi sebagai sequel langsung di Ghostbuster dan Ghostbuster 2. Meskipun ada berbagai proyek yang dirilis pada tahun-tahun sejak film kedua itu dirilis. Sony Pictures merilis trailer resmi dari Ghostbuster Afterlife pada 9 Desember 2019. Trailer tersebut menampilkan para pemeran baru, mengisyaratkan kekuatan gelap di bawah kota kecil tempat film itu dibuat, dan menunjukkan relik dan memorabilia dari film asli yang telah disimpan dan mengumpulkan debu. Ini termasuk Ecto 1, bentuk transportasi utama Ghostbuster, berkeliling kota mengejar hantu. Satu adegan tambahan ditampilkan di trailer internasional. Diperlihatkan Phoebe yang diperankan oleh Grace McKenna menembakkan paket proton di semacam tempat barang rongsokan untuk latihan target. Logan Kim adalah satu-satunya aktor lain dalam adegan tersebut dan meskipun karakternya masih menjadi misteri, dia terlihat mengenakan Ecto Goggles yang tampaknya telah ditingkatkan kemampuannya untuk menghasilkan gambar Polaroid. Sobat film, Ghostbuster Afterlife menunjukkan tampilan baru di generasi berikutnya loh. Gambar terbaru dari Ghostbuster Afterlife mengungkapkan tampilan baru pada generasi pemburu hantu berikutnya. The Ghostbuster waralaba telah lama menjadi bagian ikon dari sejarah film, dan itu semakin lain di-shoot di reboot modern 2016. Melihat upaya Ghostbuster yang semuanya perempuan untuk membawa properti tahun 80-an ke hari ini, tetapi total box office yang lumayan menghentikan peluang sequel. Afterlife kemudian diumumkan untuk dikembangkan pada awal 2019. Hanya dengan target rilis musim panas 2020, dengan Jason Reitman, putra dari sutradara asli Ghostbuster Ivan Reitman di pucuk pimpinan. Akhirnya sobat film, penggemar mendapatkan film ketiga yang selalu mereka impikan. Ikatan warisan, serta masuknya sebagian besar pemeran asli film populer Ghostbuster Afterlife menjanjikan sequel yang lebih setia untuk film pertama. Terlepas dari antisipasi seputar Afterlife, film tersebut mengalami banyak penundaan karena pandemi virus corona. Generasi baru Ghostbuster dengan ikatan dengan tim asli adalah konsep yang sangat menarik. Dan jelas Afterlife akan memberikan banyak fokus pada anak-anak ini, yaitu Phoebe dan Trevor, karena mereka menjaga warisan kakek mereka tetap hidup. Nah, itu dia sobat film, review dari film Ghostbuster Afterlife. Terima kasih buat kamu yang sudah mampir dan tonton video ini sampai habis ya. Jika kamu punya info tambahan tentang film ini, kamu bisa tulis di kolom komentar. Dan buat kamu yang mau request film apa lagi yang akan dibahas, bisa bisikin kita di kolom komentar juga. Sampai di sini dulu ya sobat film. See you on the next review.